Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem, HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Selasa 24 Februari 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 13 ayat 9. Alana suha-suhatan dengan bersama tatap maun pasidi sesak kami roha tina posomun Tuhaku pergugui mau toto mangoloi di tanah nasana pinatikonmu wai mau puji uki Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah kunci untuk memahami seluruh kehidupan Kristen. Paulus sedang berbicara tentang tujuan perintah atau tujuan nasihat. Maksudnya ialah seluruh pengajaran, nasihat, dan bahkan hukum dalam Alkitab semuanya bermuara pada satu kata, yaitu kasih. Tetapi bukan kasih sembarangan. Paulus menjelaskan 3 sumber kasih sejati ini yang bisa kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kasih yang timbul dari hati yang suci. Hati yang suci bukan berarti hati yang tidak pernah salah. Kata suci atau dalam bahasa Yunani disebut dengan kataros berarti murni, tidak bercampur, jernih. Ini adalah hati yang memiliki integritas, yang tidak bermain ganda, hati yang hanya menginginkan satu hal, yaitu kemuliaan Tuhan. Kasih sejati tidak bisa berpura-pura. Kita bisa tersenyum dan berkata, "Aku mengasihimu." Sementara hati penuh kebencian, tetapi Tuhan melihat hati. Kasih yang lahir dari hati yang suci adalah kasih yang autentik, tanpa motif tersembunyi. Ini adalah kasih yang mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, bukan karena kita mengharapkan sesuatu kembali. Yang kedua adalah kasih yang timbul dari hati nurani yang murni. Hati nurani atau suara kecil di dalam diri kita yang membedakan benar atau salah. Hati nurani yang murni adalah hati nurani yang tidak terluka oleh dosa, yang tidak diakui, tidak terkontaminasi oleh pembenaran diri, dan peka terhadap suara Roh Kudus. Ketika hati nurani kita kotor karena dosa yang disembunyikan, kita kehilangan kepekaan. Kita bisa menyakiti orang lain tanpa rasa bersalah. Tetapi ketika kita hidup dalam terang dan mengakui dosa kita kepada Tuhan, hati nurani kita dibersihkan dan menjadi peka. Dari hati nurani yang murni inilah kasih yang tulus mengalir. Kita bisa mengasihi tanpa menyakiti, tanpa memanipulasi, tanpa ada kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah kasih yang timbul dari iman yang tulus dan ikhlas. Iman yang tulus berarti iman yang tidak munafik, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Ini adalah iman yang hidup, yang nyata dalam tindakan, bukan sekedar pengakuan bibir. Iman yang tulus ini tidak berpura-pura kuat saat lemah, tidak berpura suci saat jatuh. Ia datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dan dari hubungan yang jujur dengan Tuhan. Inilah kasih sejati yang lahir. Kasih yang tidak berpura-pura, yang menerima orang lain apa adanya karena kita sendiri telah diterima oleh Tuhan apa adanya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan sebuah sungai yang jernih, airnya mengalir deras, menyegarkan semua yang dilaluinya. Pepohonan di tepinya tumbuh subur, binatang datang minum, dan orang-orang mandi di dalamnya. Sungai itu menjadi berkat bagi sesama. Dari mana datangnya kesegaran itu? Dari sumbernya yang jernih di pegunungan. Jika sumbernya kotor, sungai itu akan tercemar dan tidak berguna. Hati kita adalah sumbernya. Hati yang suci,
hati nurani yang murni, dan iman yang tulus adalah mata air yang menghasilkan kasih sejati. Kasih itu kemudian mengalir dan memberkati semua orang di sekitar kita, keluarga, teman, rekan kerja, bahkan orang asing sekalipun. Sahabat Carpe Diem dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan bahwa tujuan akhir dari semua nasihat Allah bukanlah agar kita menjadi orang yang sok suci, tetapi agar kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih yang lahir dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus. Kiranya firman ini menjadi firman yang hidup hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat hati kami lebih dalam dari siapapun. Engkau telah motivasi kami. Engkau tahu rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam diri kami. Kami mengaku seringkali kasih kami palsu. Kami mengasihi karena kewajiban, karena ingin diterima, ataupun karena mengharapkan balasan. Ampunilah kami. Ajari kami Tuhan untuk mensucikan hati kami, memurnikan hati nurani kami, dan teguhkanlah iman kami ya Bapa. Biarlah dari hati dan juga hati nurani serta iman yang demikian, kasih-Mu mengalir melalui kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.